Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1199, Kemeja hijau vs rok putih, sekitar 10 kaki dari Ye Guan, berdiri seorang pria berbaju besi. Ketika melihat orang itu datang, Ye Guan mengerutkan kening. Dia tidak mengenal orang di depannya. Pada saat ini, Kaisar Multitao tiba-tiba muncul di samping Ye Guan. Dia menatap pria berbaju besi itu, Ruan Chang. Ye Guan menatap Kaisar Dao Multiverse, yang berkata dengan suara berat, dia berasal dari kuil Dao Penciptaan. Kuil Penciptaan, Ye Guan sedikit terkejut, lalu menatap Ruan Chang, ada apa? Ruan Chang melirik Kaisar Duo Yuan Dao, lalu menatap Ye Guan, aku diperintahkan untuk membunuhmu. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, Kaisar Dewa Penciptaan. Ruan Chang mengangguk, ya, Ye Guan mengerutkan kening, aku tidak punya dendam padanya, mengapa dia ingin membunuhku? Ruan Chang berkata, di masa lalu, sebuah pedang pernah mencapai kuil penciptaan dan menyinggung kekuatan Kaisar Dewa. Ye Guan sedikit terkejut, lalu berkata, saya sarankan kamu pergi mencari pemilik pedang itu. Saya bisa memberitahu lokasi tepatnya. Kaisar berbagai dao. Ruan Chang menatap Ye Guan sejenak dan berkata, Tuan Ye, aku tidak bisa mengalahkan pemilik pedang itu. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Jadi, kamu datang untuk mencariku? Ruan Chang mengangguk, ya, Ye Guan. Kaisar Duo Yuan Dao tiba-tiba berkata, Ruan Chang, sepertinya kau tidak datang ke sini untuk membunuh Tuan Muda Ye. Ruan Chang terdiam. Dia benar-benar tidak datang ke sini untuk membunuh siapapun, karena dia tahu betapa mengerikannya pemilik pedang itu. Jika dia membunuh orang di depannya, dia tidak akan mampu menahan balas dendam pemilik pedang itu. Ye Guan menatap Ruan Chang, untuk apa kamu ke sini? Ruan Chang berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, sejujurnya, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Tetapi sekarang, aku diperintahkan untuk membunuhmu. Jika aku tidak melakukannya, aku tidak akan dapat melapor kepada Kaisar. Tetapi aku tahu bahwa aku tidak dapat membunuhmu dengan kekuatanku. Jadi aku datang untuk berdiskusi denganmu untuk melihat, apakah ada cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Mendengar ini, Ye Guan dan Kaisar Duo Yuan sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar datang untuk membahas tindakan balasan. Ye Guan dan Kaisar Duo Yuan Dao saling berpandangan. Lalu Kaisar Duo Yuan Dao berkata dengan suara yang dalam, Ruan Chang, apakah kamu bercanda? Ruan Chang berkata dengan tenang, Duan Duo, apakah menurutmu aku bercanda denganmu? Kaisar Multiverse menoleh ke arah Ye Guan. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana menurutmu? Ruan Chang menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Sekarang aku hanya tahu bahwa Pei Sisen ada di sini untuk membunuhmu. Itu tidak akan menjadi masalah besar dalam jangka pendek. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika dia melihat bahwa aku tidak melakukan tindakan apapun, dia pasti akan turun tangan sendiri. Lalu, setelah berkata demikian, ekspresinya menjadi serius. Harus kukatakan bahwa dia juga sangat kesal saat itu. Sial, Pei Sisen juga sama. Dia ingin membunuhnya. Dia sungguh menghargai dirinya sendiri. Apakah dia tidak tahu bahwa dia hanya seorang petugas kebersihan? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, Senior Ruan, bagaimana kalau begini, kamu tunggu sebentar. Ruan Chang menatap Ye Guan, menunda sebentar. Ye Guan mengangguk, ya, kultivasiku sekarang dilarang, jadi akan memakan waktu. Ruan Chang tetap diam. Pada saat ini, Kaisar Multitao di samping tiba-tiba berkata, Ruan Chang, ikuti Tuan Muda Ye, ada masa depan.
Ruan Chang melirik Ye Guan, lalu berkata, aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Mengikuti Ye Guan, pemilik pedang itu memang sangat sakti, namun kuil penciptaan juga sangat mengerikan. Dia sebenarnya tidak ingin menyinggung pihak manapun. Seolah mengetahui pikiran Ruan Chang, Kaisar Duoyuan Dao tiba-tiba berkata, Ruan Chang, jangan berpikir untuk tidak menyinggung kedua belah pihak. Kamu datang untuk membahas solusi dengan Tuan Ye. Jika Istana Dao Penciptaan mengetahuinya, apakah menurutmu mereka akan membiarkanmu pergi? Sekarang kamu harus membuat pilihan. Ruan Chang terdiam, tampak sedikit tidak senang. Kaisar Dao Ganda melanjutkan, Ruan Chang, buatlah pilihan. Ruan Chang menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menunda. Pei Sisen adalah orang yang kuat di level leluhur dewa. Tidak mungkin aku bisa menipunya. Kaisar Multiverse mengerutkan kening. Pada saat ini, Ye Guan di samping tiba-tiba berkata, bagaimana dengan ini? Kamu bisa mengatakan bahwa ada ahli top di sampingku, dan ahli ini terlalu kuat. Kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Biarkan dia pergi mencari ahli top di sampingku ini secara pribadi. Ruan Chang bertanya, siapa pemilik pedang itu? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan sebuah potret. Orang dalam potret itu adalah Kaisar Fan Zhao. Ketika melihat orang dalam potret itu, Kaisar Duoyuan tercengang. Ruan Chang berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Fan Zhao. Ye Guan sedikit terkejut. Apakah kamu mengenalnya? Ruan Chang mengangguk. Aku pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Dan karena dia sudah ada di sana sebelumnya, makanya aku tidak muncul. Pada titik ini, dia menatap Ye Guan. Tuan Ye, apakah Anda akan menyalahkannya? Ye Guan berkata dengan serius. Aku tidak mencoba menjebakmu. Nona Fan adalah sahabatku. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan saja pada Duoyuan. Ruan Chang menatap Duoyuan. Duoyuan Dao ragu-ragu, lalu mengangguk, iya, iya. Ruan Chang memikirkannya, lalu berkata, baiklah, jika Pei Shishen muncul lagi, aku akan memberitahunya. Tapi Ye Sao, kamu sekarang ada dalam daftar kematian kuil Dao Penciptaan. Jadi kamu harus berhati-hati, karena orang lain mungkin datang untuk membunuhmu. Ye Guan berkata, para pengikut Dewa Pencipta itu. Ruan Chang mengangguk, ya, Ye Guan mengangguk sedikit, terima kasih sudah memberitahuku. Ruan Chang mengangguk dan berkata, selamat tinggal. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang. Ye Guan juga kembali ke posisi semula. Saat ini, wajah Yang Yian penuh dengan kecemasan dan matanya penuh dengan kekhawatiran. Zhang Gang memegang pisau pendek erat-erat, dengan cahaya merah redup di matanya. Melihat Ye Guan tiba-tiba muncul, Yang Yian buru-buru meraih tangannya dan bertanya, apa yang terjadi? Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya pergi menemui teman. Teman, Yang Yian menghela napas lega, ia melirik Ye Guan dan berkata pelan, lain kali jangan menghilang tanpa suara, itu menakutkan. Ye Guan mengangguk. Oke, Yang Yian menarik Ye Guan untuk duduk, lalu mengeluarkan sebuah buku kuno dan berkata sambil tersenyum, ayo baca, ada banyak hal yang tidak ku mengerti. Ye Guan mengangguk. Oke, seolah tengah memikirkan sesuatu, Yang Yian tiba-tiba menoleh dan menatap gundukan kuburan. Nona gundukan kuburan, apakah Anda ingin bekerja? Zhang Gang meliriknya dan berkata, tidak sibuk. Ye Guan, Yang Yian ragu sejenak, lalu berkata, kalau begitu kamu akan membaca bersama kami. Zhang Gang berkata, baiklah. Saat dia mengatakan itu, dia duduk tepat di sebelah kiri Ye Guan. Melihat kedua gadis itu, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu,
dia mulai mengajari kedua gadis itu membaca. Dia tidak memilih untuk meninggalkan tanah dewata dengan tergesa-gesa, tetapi tetap tinggal untuk membantu Yang Yian mengelola tanah dewata. Sekarang, beberapa kekuatan besar di tanah dewata telah menyerah kepada Yang Yian. Meskipun kekuatan besar ini tidak dapat dibandingkan dengan kuil penciptaan, jika mereka ditempatkan di alam semesta Guangxuan, mereka adalah langit-langitnya. Kali ini, Ye Guan tidak membiarkan orang-orang dari alam semesta Guangxuan mengambil alih tempat ini, tetapi membiarkan Yang Yian dan Kaisar Dao Multiverse yang bertanggung jawab. Masih ada kesenjangan kekuatan antara alam semesta Guangxuan dan tempat ini. Jika orang-orang dari alam semesta Guangxuan diizinkan untuk mengambil alih, kekuatan di sini pasti tidak akan menerimanya, dan kemudian lebih banyak masalah akan muncul. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membagi tempat ini sementara waktu menjadi beberapa wilayah independen dan hanya mematuhi perintahnya saja serta tidak diintegrasikan ke dalam Akademi Guangxuan untuk sementara waktu. Selama kurun waktu ini, Ye Guan menemukan bahwa Yang Yian telah membuat kemajuan besar baik dalam kecepatan kultivasinya maupun kemampuan pribadinya. Harus dikatakan bahwa Kaisar Dao Multiverse masih sangat baik. Di bawah bimbingannya, kultivasi Yang Yian benar-benar meningkat pesat. Tidak hanya itu, dia juga belajar dengan sangat cepat dalam menangani urusan pemerintahan. Tentu saja, ini terutama karena bantuan dan intimidasi dari Kaisar Dao Multiverse. Selain Yang Yian, kecepatan kultivasi Zhang Gang juga sangat cepat. Dia berlatih di menara kecil setiap hari, dan Ye Guan serta Xiaota adalah orang-orang yang mengajarinya. Namun, mereka menemukan bahwa gadis ini tidak tertarik pada hal lain, dan hanya fokus mempelajari teknik mengangkat kepala. Teknik mengangkat kepala. Selain itu, dia menemukan bahwa dia juga suka menusuk dahinya dan berlatih setiap hari. Di waktu luangnya, Ye Guan akan mempelajari segel dewa tertinggi. Sekarang, segel dewa tertinggi ini berisi metode Guangxuan. Selama dia membawanya kembali ke alam semesta Guangxuan dan mempublikasikannya dengan giat, sehingga setiap orang dapat mengambil inisiatif untuk mempraktikkan metode Guangxuan, maka tidak hanya tingkat kejahatan di alam semesta Guangxuan dapat dikurangi secara signifikan, tetapi kekuatannya sendiri juga akan meningkat pesat. Kekuatan iman, tentu saja, pada akhirnya dia memilih jalan pedang, tetapi baginya, kekuatan keimanan juga dapat diubah menjadi kekuatan pedang. Percaya pada Kendo, pesan Kendo, sebenarnya, keduanya tidak bertentangan. Kini, jalan masa depannya dalam Kendo telah ditentukan. Sekarang dia mempelajari aturan-aturan Guangxuan Fa setiap hari. Suatu hari, dia mengerutkan kening dan berkata, "Guru Ta, saya merasa aturan-aturan ini masih sedikit belum matang." Xiaota bertanya, "Apa?" Ye Guan berkata dengan serius, "Beberapa aturan terasa agak terlalu kaku." Xiaota berkata, "Itu wajar saja. Tidak mungkin ada hukum yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, pada akhirnya, semuanya tergantung pada orang yang menjalankan hukum tersebut." Ye Guan mengangguk pelan. "Setelah kembali, aku akan membicarakan ini dengan semua orang. Hukum-hukum ini harus terus ditingkatkan." Pada titik ini, dia sepertinya teringat sesuatu dan mengerutkan kening. "Tuan Ta, kultivasiku belum pulih." Setengah bulan telah berlalu sejak dia datang ke tanah Shengsu, tetapi sejauh ini, kultivasinya belum pulih. Ini agak tidak normal. Setelah terdiam sejenak, Xiaota berkata, "Mungkin kamu belum menyelesaikan misimu." Ye Guan sedikit mengernyit. Makhluk-makhluk di benua terbengkalai sudah bermigrasi. Xiaota tiba-tiba berkata, "Itu seharusnya bukan titik yang paling kritis." "Ye Guandao, apa maksudmu?" Xiaota berkata,
itu berarti kamu mungkin tidak menemui misi utama, jadi bibimu tidak keluar. Ye Guan berkata dengan serius, misi utama? Xiaota berkata, ya, bagaimana mungkin semudah itu menyelesaikan apa yang diminta bibi dan ayahmu? Lagi pula, bukankah bibimu mengatakan bahwa ayahmu masih berutang budi pada seseorang? Xiaota menambahkan, satu hal lagi, bukankah kamu setuju untuk tidak bergantung pada siapapun, tapi kali ini kamu masih bergantung pada adikmu? Ye Guan terdiam sejenak, lalu mendesah, Tuan Ta, sebagai orang yang berada di bawah, tanpa pendukung atau penyokong, mustahil bagiku untuk bangkit melawan keinginan langit. Dunia ini terlalu gelap. Xiaota berkata, bukankah kakekmu mengandalkan dirinya sendiri? Ye Guan berkata dengan tegas, siapa kakekku? Orang seperti itu mungkin tidak akan muncul sekali dalam ratusan juta tahun. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kakekku? Ledakan, tiba-tiba, energi pedang menembus langsung ke kepala Ye Guan, dan tingkat kultivasi Ye Guan langsung pulih. Tidak hanya itu, tingkat kultivasinya meroket dengan liar. Xiaota benar-benar mati rasa, sial, si penyanjung ini. Namun, pada saat ini, cahaya pedang lainnya jatuh lurus ke bawah dan langsung menembus kepala Ye Guan. Dalam sekejap, kultivasi Ye Guan langsung tersegel. Suara lelaki berpakaian hijau itu tiba-tiba bergema dari suatu alam semesta yang tidak diketahui. Tidak yakin, suara dingin lainnya tiba-tiba terdengar. Suara wanita yang memakai rok polos. Kata-kata pembaca hari ini sangat menyakitkan. Bab 1200, Saudara Ye, tidak yakin. Ketika Ye Guan mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah kakek akan bertengkar dengan bibi? Dia mendongak ke angkasa luar, namun tidak melihat apapun. Dari kedalaman langit berbintang yang jauh, tiba-tiba terdengar suara yang agak tak berdaya. Ayah, kami sedang mendidik anak-anak kami, tolong berhenti membuat masalah. Itu suara Ye Xuan, pria berbaju hijau itu berkata dengan nada tidak senang. Apa maksudmu dengan membuat masalah? Dia cucuku, oke? Ye Xuan berkata dengan tenang, kamu bahkan tidak peduli dengan putramu. Mengapa kamu peduli dengan cucumu? Pria berbaju hijau. Tiba-tiba langit berbintang menjadi sunyi. Tepat saat Ye Guan tengah menatap langit berbintang dengan rasa ingin tahu, tiba-tiba, dia merasakan ada kekuatan misterius yang turun dari langit. Kemudian pantatnya seperti dihantam sesuatu dengan keras. Wah, Ye Guan langsung melompat, berkeringat dingin karena kesakitan. Xiaota menyombongkan diri. Dasar bajingan! Ayahmu sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah bibimu dan kakekmu bertempur dalam pertempuran hidup dan mati. Tetapi gara-gara kata-katamu, perang saudara hampir pecah. Kau benar-benar pantas untuk dikalahkan. Wah, pada saat ini, suara renyah lainnya terdengar. Namun kali ini yang diserang bukanlah Ye Guan, melainkan Taye. Taye langsung melompat berdiri. Merasakan sakit sekaligus cemas. Apa-apaan? Apa hubungannya ini denganku? Sebuah suara terdengar dari menara Ye Guan. Ajari dia dengan baik. Taye jadi gila. Sial, orang ini punya 800 pikiran. Aku tidak bisa mengendalikannya. Tidak seorang pun merespon. Taye menangis. Ini sungguh bencana yang tak terduga. Setelah sekian lama, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Awalnya dia ingin menyanjung kakeknya untuk melihat apakah dia bisa langsung membuka segel dan memulihkan kultivasinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa bibinya telah mengawasinya. Aku benar-benar bertindak bodoh kali ini. Kamu tidak bisa mempermainkan tugas yang diberikan bibimu. Merasa kultivasinya tersegel lagi, Ye Guan berkata tanpa daya, Tuan Ta, apa yang harus saya lakukan sekarang?
Xiaota berkata, "Mengapa kamu tidak berbicara dengan bibimu?" Ye Guan memikirkannya, lalu menggelengkan kepalanya. Karena kultivasiku belum pulih, maka bibiku pasti memiliki makna yang lebih dalam. Xiaota bertanya, "Apakah kamu takut dipukuli, Ye Guan?" Xiaota berkata, "Sebenarnya, kurasa misinya belum selesai. Dan titik kuncinya mungkin adalah gadis gundukan kuburan ini. Apakah kau masih ingat apa yang dikatakan bibimu? Ayahmu berutang budi, yang berarti kau belum membalas budi ini." Ye Guan tiba-tiba merasa agak kewalahan, sebab dia tidak tahu kebaikan apa yang diberikan ayahnya kepadanya. Xiaota melanjutkan, "Bukankah dia sudah mengenal Jiuzu sebelumnya? Aku merasa dia mungkin berasal dari tempat itu." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Jadi, kita harus membawanya ke Jiuzu." Xiaota berkata, "Itu tergantung pada apakah kamu ingin memulihkan kultivasimu. Kamu harus tahu bahwa pemulihan ini berarti bibimu akan membantumu menyalakan yang terakhir. Apakah kamu menantikannya?" Ye Guan terdiam. Harus saya katakan, dia sungguh menantikannya. Jika yang terakhir dinyalakan, maka niat pedangnya dapat sepenuhnya mencapai level pedang King Xuan. Yang terpenting adalah pedang itu dinyalakan oleh bibinya sendiri. Bagaimana mungkin sama? Memikirkan hal ini, Ye Guan tidak ragu lagi dan langsung berkata, "Sialan, ayo kita pergi ke wilayah Jiuzu." Pada saat ini, Yang Yian tiba-tiba muncul di pintu. Dia mengenakan jubah istana hari ini, yang membuatnya tampak tidak kekanak-kanakan dan lebih dewasa. Sekarang dia adalah penguasa Shengsu. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menatap Yang Yian. Yang Yian berjalan ke arahnya, memegang sebuah buku kuno di tangannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Jangan baca buku hari ini, ayo jalan-jalan bersama." Yang Yian sedikit terkejut, lalu mengangguk, "Oke." Ye Guan dan Yang Yian berjalan perlahan di taman. Aroma bunga memenuhi udara dan suasana menjadi sangat tenang. Yang Yian berbisik, "Apakah kamu akan pergi?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Yang Yian meliriknya, menundukkan kepalanya sedikit, dan tidak mengatakan apapun. Ye Guan menoleh menatap gadis di sampingnya dan bertanya lembut, "Apakah kamu lelah?" Yang Yian mengangguk, "Lelah?" Ye Guan hendak berbicara ketika Yang Yian tiba-tiba menatapnya dan tersenyum. "Tapi menurutku ini bagus." Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Kenapa?" Yang Yian berkata dengan serius, "Karena ini adalah kesempatan bagiku untuk mengubah nasibku." Ye Guan sedikit terkejut, lalu dia mengusap kepala kecilnya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, "Benar-benar berbeda." Yang Yian tersenyum tipis, lalu meraih tangan Ye Guan. Dia tahu betul bahwa ini adalah kesempatannya, kesempatan untuk mengubah takdirnya, dan dia harus memanfaatkannya. Anak perempuan harus mempunyai karirnya sendiri, bukan hanya sekedar jadi vas bunga. Ye Guandao, tempat ini cukup rumit. Tidak hanya ada kekuatan lokal di sini, tetapi juga ada beberapa peradaban asing lainnya, terutama ras alien itu. Pada titik ini, dia mengerutkan kening. Dia hampir lupa tentang alien ini. Pada saat ini, Yang Yian berkata, "Alien telah menyerah." Ye Guan menatap Yang Yian dan bertanya dengan heran, "Menyerah?" Yang Yian mengangguk, "Ya, setelah bibiku mengambil tindakan, mereka menyerah pada hari yang sama." Ye Guan, Yang Yian menambahkan, "Meskipun mereka telah menyerah, mereka hanya patuh di permukaan. Kita belum memiliki kendali yang sebenarnya atas mereka. Namun, jangan khawatir, setelah saya menangani ini, saya akan membawa senior Duo Yuan untuk mencari mereka. Mereka tidak berani melawan." Ye Guan mengangguk, "Oke." Yang Yian menatap Ye Guan, "Setelah kamu pergi, apakah kamu akan kembali?"
Ye Guan tersenyum dan berkata, tentu saja. Yang Yian mengangguk, kalau begitu aku akan menunggumu. Jangan khawatir, aku akan mengelola tempat ini dengan baik. Jika kamu membutuhkannya suatu hari nanti, kamu bisa menggunakannya kapan saja. Ye Guan tersenyum dan menarik Yang Yian menjauh. Mereka berdua berjalan dan berbicara sampai 2 jam kemudian, ketika Ye Guan pergi. Yang Yian duduk di tangga batu dengan ekspresi muram di wajahnya. Setelah sekian lama, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam, lalu dia berdiri dan berjalan memasuki aula. Sisi lain, Ye Guan berjalan perlahan di jalan, di sampingnya ada Duo Yuan Daodi. Ye Guan melirik ke sekeliling kota kerajaan. Saat ini, kota kerajaan telah kembali semarak seperti sebelumnya. Selain itu, dengan bantuan Kaisar Multiverse dan Akademi Guangxuan, energi spiritual tanah Shengsu berangsur-angsur pulih. Ye Guan tiba-tiba berkata, Duyi, aku ingat kamu pernah mampu memasuki ruang dan waktu orang lain sebelumnya, dan secara paksa kembali ke masa lalu untuk membunuh mereka, kan? Kaisar Multiverse mengangguk. Ya, Ye Guan menoleh untuk melihat Kaisar Multiverse. Bisakah kau menjelaskannya secara rinci? Karena menurutku jika tidak ada batasan, mengetahui gerakan ini sama saja dengan menjadi tak terkalahkan. Kaisar Multiverse berkata dengan suara yang dalam, memasuki garis waktu orang lain dan mengubah masa lalu memang setara dengan menjadi tak terkalahkan di alam semesta ini. Namun, ada batasannya. Ye Guan sedikit penasaran, larangan apa? Kaisar Dao Ganda berkata, hukum Dao yang agung. Ye Guan Dao, ceritakan padaku secara rinci. Kaisar Dao Ganda berkata, misalnya, di alam semesta ini, jika Dao saya lebih unggul daripada hukum Dao alam semesta ini, maka saya dapat secara paksa memasuki garis waktu alam semesta lain, dan hukum Dao tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Namun, jika hukum Dao alam semesta tertentu lebih unggul daripada hukum Dao saya, maka saya tidak dapat memasuki garis waktu alam semesta lain. Ye Guan menatap Kaisar Multiverse, Dao Agung. Kaisar Duo Yu Dao mengangguk. Itu adalah Dao milik setiap orang, dan Dao terbagi ke dalam berbagai alam. Siapapun yang memiliki Dao yang lebih tinggi, dialah yang lebih kuat, sama seperti beberapa kultivator pedang. Maksudku para kultivator pedang tingkat atas, pencapaian mereka dalam Dao pedang sangat tinggi, sehingga mereka benar-benar dapat menghancurkan semua hukum dengan satu pedang. Ye Guan sedikit penasaran, alam apa yang dimiliki Tao ini? Kaisar Multiverse menggeleng, aku tidak tahu. Ye Guan tercengang. Kaisar Dao Ganda tersenyum pahit. Aku hanya tahu Dao memiliki alam. Tetapi tingkat itu adalah sesuatu yang tidak dapat kusentuh sekarang. Bibimu seharusnya tahu ini dengan sangat baik. Ye Guan terdiam. Kaisar Dao Ganda melanjutkan, para hamba dewa dari kuil penciptaan itu juga harus tahu bahwa ketika pertama kali aku bersentuhan dengan kesadaran salah satu dari mereka, aku jelas merasa bahwa Daoku ditekan. Dalam situasi itu, aku tidak bisa memasuki garis waktunya dan membunuhnya. Kuil penciptaan, Ye Guan berkata, dengan kata lain, untuk memasuki garis waktu orang lain secara paksa, seseorang harus memiliki Dao yang lebih tinggi dari Dao orang lain. Kaisar Multiverse mengangguk. Kau bisa mengatakan itu. Ada hal lain. Jika sebuah alam semesta dibatasi oleh seseorang. Misalnya, jika bibimu memberikan batasan pada alam semesta Guangxuan, maka selama aku berada dalam lingkup alam semesta Guangxuan, aku tidak akan bisa memasuki garis waktu manapun. Namun, pembatasan berskala besar semacam ini, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tentu saja, bibimu pasti bisa melakukannya. Ye Guan tersenyum, lalu berkata, yang lebih membuatku penasaran adalah,
jika aku kembali ke masa lalu dan mengubah masa lalu, apa yang akan terjadi di masa depan? Misalnya, jika aku kembali sekarang dan membunuh ayahku, aku hanya memberi contoh. Jika aku membunuh ayahku, apakah aku masih akan ada di masa depan? Kaisar Duoyuan menatap Ye Guan dan berkata, tidak. Jika orang yang terbunuh di masa lalu memiliki dampak besar pada generasi mendatang, maka itu tidak hanya akan memengaruhi orang itu, tetapi akan memengaruhi seluruh generasi mendatang. Misalnya, jika Anda, Tuan Muda Ye, kembali ke masa lalu dan membunuh ayah Anda, tidak akan ada Akademi Guangxuan di masa depan, dan ini akan berdampak besar. Tetapi jika Anda hanya membunuh orang biasa, maka itu hanya akan memengaruhi orang itu. Ye Guan mengangguk sedikit. Aku mengerti. Kaisar Duoyuan Dao tiba-tiba bertanya, Tuan Muda Ye tertarik dengan ini. Ye Guan mengangguk, aku hanya sedikit penasaran. Kaisar Duoyuan mengangguk, tidak apa-apa untuk mempelajarinya, tetapi Anda tidak perlu berlatih. Tuan Ye, jika ilmu pedang Anda dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka Anda dapat menghancurkan semua jalan dengan satu pedang, dan itulah kekuatan sejati. Ye Guan tersenyum dan berkata, benar. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan segel tertinggi muncul di depan Kaisar Multiverse. Kaisar Multiverse agak bingung. Ye Guan berkata, saya memikirkannya dan memutuskan untuk menerapkan metode Guangxuan di tanah Shengsu ini terlebih dahulu untuk melihat efeknya. Ketika tidak ada masalah besar, saya akan kembali ke alam semesta Guangxuan untuk menerapkannya sepenuhnya. Kaisar Duoyuan Dao mengangguk, ini adalah ide yang matang dan bijaksana. Ye Guan tersenyum dan berkata, kamu tinggal di sini dan bantu Yian untuk mempromosikannya. Kaisar Multiverse mengangguk. Oke, Ye Guan menatap Kaisar Duoyuan Dao. Duyuan, apakah kamu pernah ke wilayah Jiuzhou? Kaisar Duoyuan Dao sedikit terkejut. Anda akan pergi ke wilayah Jiuzhou? Ye Guan mengangguk. Ya, Kaisar Duoyuan ragu-ragu sejenak. Lalu berkata, Tuan Muda Ye, saya khawatir kekuatan Anda saat ini tidak cocok untuk pergi ke tempat itu. Ye Guan tersenyum dan bertanya, mengapa kekuatanku belum pulih? Kaisar Duoyuan mengangguk. Itu salah satu alasannya. Kedua, kekuatan di tempat itu cukup rumit. Ada berbagai macam kelompok tentara bayaran, besar dan kecil, semuanya sangat jahat. Kelompok tentara bayaran ini berasal dari berbagai peradaban kosmik, berjuang untuk wilayah dan sumber daya. Singkatnya, tempat itu sangat kacau. Sangat berbahaya bagimu untuk pergi ke sana seperti ini sekarang. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kakakku ada di sana. Dia bilang dia baik-baik saja di sana. Aku bisa pergi dan menemuinya begitu aku sampai di sana. Kaisar Duoyuan ragu sejenak, lalu mengangguk, baiklah, aku akan mengantarmu. Ye Guan mengangguk, oke. Sambil berbicara, dia menatap ke kedalaman langit berbintang, menarik napas dalam-dalam. Lalu berkata sambil tersenyum, kakak, aku di sini. Bersambung.